Apa itu penyakit autisme? Autis atau biasa disebut Autism Spectrum Disorder adalah sebutan bagi orang-orang yang mengalami gangguan pada sistem syarafnya dan mempengaruhi perilakunya sehari-hari atau yang disebut juga dengan neurobehavior. Anatomi dan fisiologi. Sebelum masuk ke dalam materi, apa sih yang disebut dengan otak dan gimana letak otak? Nah, otak itu sendiri merupakan pusat dari keseluruhan tubuh yang dapat mengendalikan fungsi itu. Menurut Derrickson dan Tortora 2013, otak itu terdapat dalam rongga kranium yang terdiri atau tersusun dari seluruh bagian sistem saraf pusat atau SSP di atas korda spinalis. Nah, secara anatominya, otak ini terdiri dari cerebellum, brainstem, serta limbic system. Otak ini dapat beradaptasi atau sangat mudah beradaptasi walaupun neuron-neuron telah mati dan tidak mengalami regenerasi. Selanjutnya, pada kemampuan adaptif dan plastisitas, dalam suatu keadaan tertentu akan mengambil alih fungsi otak yang telah rusak. Menurut Nolbeck 2005, sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sistem saraf pusat atau SSP, yang kedua adalah sistem saraf tepi atau SST. Nah, komponen otak ini terbagi menjadi tiga, yang pertama adalah cerebrum, terbagi jadi 5, yang pertama adalah lobus limbik, lobus frontalis, parietalis, temporalis, serta occipitalis. Yang kedua adalah cerebellum, yang ketiga adalah brainstem. Adapun fungsi dari cerebrum yang dibagi menjadi beberapa lobus, yaitu yang pertama, lobus frontalis berperan sebagai pusat fungsi intelektual yang lebih tinggi seperti kemampuan berpikir abstrak dan nalar, berbicara, pusat penghidup dan emosi. Bagian ini mengandung pusat pengontrolan gerakan frontal gyrus presentalis dan terdapat area asosiasi motorik. Pada lobus ini terdapat daerah Broca yang mengatur ekspresi bicara. Lobus ini juga mengatur gerakan sadar, perilaku sosial, bicara motivasi dan inisiatif. Yang kedua adalah lobus temporalis, berfungsi untuk mengatur daya ingat verbal, visual, pendengaran dan berperan dalam pembentukan dan perkembangan emosi. Yang ketiga adalah lobus parietalis, merupakan daerah pusat kesadaran sensorik di gyrus postcentalis untuk rasa, raba, dan pendengaran. Yang keempat adalah lobus occipitalis, berfungsi untuk pusat penglihatan dan area asosiasi penglihatan, menginterpretasi dan memproses rangsangan penglihatan dari nervus opticus dan mengasosiasikan rangsangan ini dengan informasi saraf lain dan memori. Yang kelima adalah lobus limbik. Lobus limbik berfungsi untuk mengatur emosi manusia, memori emosi, dan bersama hipotalamus menimbulkan perubahan melalui pengendalian atas susunan endokrin dan susunan otonom. Adapun fungsi komponen dari otak lainnya yaitu cerebellum. Cerebellum merupakan pusat koordinasi untuk keseimbangan dan tonus otot, mengendalikan kontraksi otot-otot volunteer secara optimal. Dan yang terakhir adalah brainstem atau batang otak. Batang otak ini berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Etiologi autisme. Penyebab autisme adalah multifaktorial. Faktor genetik maupun lingkungan diduga mempunyai peranan yang signifikan. Sebuah studi mengemukakan apabila satu keluarga memiliki satu anak yang autis, maka resiko memiliki anak kedua dengan kelainan yang sama mencapai 5%. Resiko yang lebih besar dibandingkan dengan populasi umum. Di lain pihak, lingkungan diduga pula berpengaruh karena ditemukan pada orang tua maupun anggota keluarga lain dari penderita autistik menunjukkan kerusakan ringan dalam kemampuan sosial dan komunikasi atau mempunyai kebiasaan yang repetitif. Akan tetapi, penyebab secara pasti belum dapat dibuktikan secara empiris. Patofisiologi autisme. Saat ini telah diketahui bahwa autisme merupakan satu gangguan perkembangan, yaitu suatu gangguan terhadap cara otak berkembang. Perkembangan otak yang salah, maka jaringan otak tidak mampu mengatur pengamatan, gerakan, belajar, dan masakan serta fungsi-fungsi vital yang ada di dalam tubuh.
Penelitian postmortem menunjukkan adanya abnormalitas di daerah-daerah yang berbeda pada otak anak-anak dan orang dewasa penyandang autisme yang berbeda-beda pula. Pada beberapa bagian dijumpai adanya abnormalitas berupa substansia grisea yang walaupun volumenya sama seperti anak normal, tetapi mengandung sedikit neuron. Kimia otak yang paling jelas dijumpai abnormal kadarnya pada anak autis adalah serotonin 5-hydroxystamin, yaitu sebagai neurotransmitter yang bekerja sebagai pengantar sinyal sel saraf. Anak-anak penyandang autisme dijumpai 30-50% mempunyai kadar serotonin tinggi dalam darah. Perkembangan norepinefrin, dopamin, dan 5-hydroxystamin juga mengalami gangguan. Faktor pencetus dan resiko autisme. Menurut Gayatri Pamoji 2007, penyebab autis adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gangguan pada fungsi susunan otak. Penyebab utama dari gangguan ini hingga saat ini masih terus diselidiki oleh para ahli meskipun beberapa penyebab seperti keracunan logam berat, genetik, vaksinasi, populasi, komplikasi sebelum dan setelah melahirkan disebut memiliki andil dalam terjadinya autisme. Hal lainnya yang bisa menjadi faktor penyebab autisme dan disebutkan dalam penelitian Alvina dan Santik 2019 yaitu yang pertama riwayat aspeksia. Anak yang mempunyai riwayat aspeksia berisiko 6,059 kali lebih besar mengalami autisme. Hal ini dikarenakan gangguan pertukaran gas dan transfer oksigen selama masa kehamilan dan persalinan akan mempengaruhi oksigenasi sel-sel pada tubuh yang kemudian akan mengakibatkan gangguan fungsi sel. Pada tingkat awal, gangguan pertukaran gas dan transfer oksigen menimbulkan asidosis respiratori dan selanjutnya akan terjadi aspeksia. Apabila gangguan tersebut terus berlanjut, akan terjadi metabolisme anaerobik pada tubuh yang berakibat pada terganggunya perkembangan otak janin. Terganggunya perkembangan pada otak janin kemudian menyebabkan anak mengalami autisme. Selanjutnya, faktor usia ibu. Ibu yang berusia lebih dari 30 tahun saat melahirkan berisiko 3,647 kali lebih besar untuk anaknya mengalami autisme. Hal ini disebabkan karena ibu dengan usia tersebut akan berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi selama persalinan dan kelahiran, yang mungkin dapat dikarenakan gangguan fungsi otot rahim dan suplai darah lalu menyebabkan komplikasi perinatal yang kemudian dapat mengganggu perkembangan otak janin yang berujung pada autisme. Faktor usia ibu ini juga yang akan menyebabkan autoimun ibu berkurang dan menyebabkan rentannya ibu terkena infeksi dan kemudian mengakibatkan sistem imun ibu dan meningkatkan jumlah sitokinin yang juga dapat mengarah pada gangguan perkembangan otak janin kemudian menjadi autisme. Selanjutnya, riwayat penggunaan antidepresan. Penggunaan obat antidepresan ini saat hamil berisiko 6,323 kali lebih besar untuk anaknya mengalami autisme. Dikarenakan paparan obat antidepresan golongan penghambat pelepasan selektif serotonin ini saat masa kehamilan akan menyebabkan tingkat serotonin yang tidak normal. Tingkat serotonin yang tidak normal akan mengakibatkan gangguan maturasi neuron target dan gangguan pembentukan dendrit dan sinaps. Hilangnya serotonin pada periode awal perkembangan fetus menyebabkan pengurangan permanen jumlah neuron dan hipokampus dan korteks otak. Nah, perkembangan otak pada janin akan terganggu dengan tidak normalnya tingkat serotonin dan kemudian menyebabkan autis. Faktor selanjutnya yaitu pendarahan maternal. Nah, terjadinya pendarahan pada ibu hamil akan menyebabkan berkurangnya suplai oksigen dan glukosa dan kemudian mengakibatkan terjadinya metabolisme anaerob. Kurangnya ATP dan terjadinya penimbunan asam laktat akan mempercepat proses kerusakan sel-sel otak, juga menyebabkan kerusakan pompa ion sehingga terjadi devalorisasi
anoksik yang mengakibatkan keluarnya ion kalsium dan masuknya ion natrium dan kalsium ke dalam sel bersamaan dengan masuknya ion natrium dan kalsium. Air juga ikut masuk dan akan menimbulkan edema, kemudian mengakibatkan kerusakan sel otak pada janin. Selanjutnya, faktor pencetus yaitu jenis kelamin anak. Anak laki-laki berisiko 2,875 kali lebih besar untuk mengalami autisme daripada anak perempuan. Autisme lebih dominan terjadi pada anak dan jenis kelamin laki-laki. Hal tersebut dikarenakan terjadinya proses genetik tertentu yang kemudian berujung pada dominannya laki-laki mengalami autisme. Termasuk kausatif gen yang melekat pada kromosom X dan imprinting gen. Selanjutnya, faktor genetik. Menurut Samsam, Ngari dan Nasser 2014, faktor penyebab genetik seperti tuberculosis, sindrom X-rapuh, sindrom Rett, dan beberapa lainnya telah lama diimplikasikan menjadi etiologi dan evidence base yang kuat pada kasus kondisi autisme sindrom ini. Faktor genetik lainnya yaitu memiliki saudara kandung dan saudara kembar penderita autisme juga memiliki insiden autisme yang lebih tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan peran mutasi DNA mitokondria di ASD yang mungkin menyebabkan gangguan metabolisme energi mitokondria sehingga berperan dalam terjadinya ASD, dan disfungsi mitokondria ini juga terlibat dalam beberapa gangguan neurologis lainnya. Selanjutnya, faktor neurobiologis. 3 dari 4 orang penderita autistik memiliki keterbelakangan mental sebesar 30% sampai 70%, sehingga penderita autisme memperlihatkan abnormalitas neurobiologis seperti ketakutan, kekakuan gerakan tubuh dan cara berjalan yang abnormal, dan melalui teknologi brain imaging seperti CT scan dan MRI atau magnetic resonance image dapat memperlihatkan gambaran yang jelas mengenai terjadinya neurobiologis pada autistik yang berhubungan dengan bentuk kerusakan organik. Komplikasi prenatal dan pascanatal juga mempengaruhi dalam kerusakan sistem saraf pusat terjadi terutama pada otak kecil atau cerebrum. Kerusakan fungsi otak akibat cedera otak saat dilahirkan dan adanya kelainan lainnya seperti pada phenylketonuria, tuberous sclerosis, congenital rubella syndrome, dan Fragile X syndrome, dan kerusakan fungsi otak hemisfer kiri yang membuat anak sulit berbahasa dan berpikir. Selanjutnya, faktor imunologis dan bahan kimia. Inkompatibilitas imunologi ibu dan embrio dapat menyebabkan timbulnya gangguan autistik yang dapat dilihat dan dari limfosit beberapa anak autisme bereaksi dengan antibodi maternal yang meningkatkan neural embrionik dan ekstra embrionik. Selanjutnya, faktor risiko. Karena penyebab autisme adalah multifaktorial sehingga banyak faktor yang mempengaruhi. Banyak teori penyebab yang telah diajukan oleh banyak ahli. Hal ini yang menyulitkan untuk memastikan secara pasti faktor risiko gangguan autisme. Faktor risiko disusun oleh para ahli berdasarkan banyak teori penyebab autisme yang telah berkembang. Terdapat beberapa hal dan keadaan membuat risiko anak menjadi autis lebih besar. Dengan diketahui risiko tersebut, tentunya dapat dilakukan tindakan untuk mencegah dan melakukan intervensi sejak dini pada anak yang berisiko. Adapun beberapa risiko tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa periode, seperti periode kehamilan atau prenatal, persalinan atau prenatal, dan periode usia bayi atau
neonatal. Yang pertama, periode kehamilan atau prenatal. Faktor-faktor pada periode ini adalah peningkatan usia ayah dan ibu, primpara atau wanita yang telah melahirkan seorang anak, perdarahan anterperteum akibat placenta previa dan abruptio placentea, medikasi selama kehamilan, preeklampsia, infeksi, serta stres selama melahirkan. Faktor resiko seperti perdarahan antepartum akan menyebabkan hipoksia fetus, sehingga mengganggu perkembangan otak atau timbulnya abnormalitas otak. Hipoksia fetus juga dapat menyebabkan peningkatan aktivitas dopaminergic. Keadaan abnormalitas otak dan peningkatan tersebut memiliki kaitan erat dengan autisme. Yang kedua yaitu periode persalinan perinatal. Gangguan persalinan yang dapat meningkatkan resiko terjadinya autisme adalah pemotongan tali pusat terlalu cepat, aspeksia pada bayi, nilai Apgar skor rendah kurang dari 7. Komplikasi selama persalinan, lamanya persalinan yang cepat, letak presentasi bayi saat lahir, kelahiran yang diinduksi, kelahiran dengan sekliokasarea, usia kehamilan di bawah 35 minggu, dan bayi lahir rendah di bawah 2.500 gram. Faktor risiko seperti berat lahir bayi rendah berkaitan berbagai gangguan kognitif dan masalah psikiatrik seperti gangguan bicara dan bahasa, gangguan perhatian, hiperaktivitas, serta gangguan belajar. Pada usia kehamilan, gangguan yang timbul serupa dengan berat bayi lahir yaitu hambatan perkembangan dan gangguan intelektual yang timbul pada masa kanak-kanak dan dewasa. Yang ketiga, periode usia bayi atau neonatal. Dalam kehidupan awal, di usia bayi, beberapa gangguan yang terjadi dapat mengakibatkan gangguan pada otak yang akhirnya dapat beresiko untuk terjadinya gangguan autisme. Kondisi atau gangguan yang berisiko untuk terjadinya autisme adalah prematuritas, alergi makanan, kegagalan kenaikan berat badan, kelainan bawaan seperti kelainan jantung kongenital, kelainan genetik, kelainan metabolik, serta gangguan neurologi seperti trauma kepala, kejang otot atifikal, kelemahan otot. Epidemiologi menurut CDC, autisme terdapat pada 1 dari 166 kelahiran. Berdasarkan statistik Departemen Pendidikan Amerika Serikat, angka pertumbuhan autisme adalah 10-27% per tahun. National Institute of Mental Health Amerika atau NIMH memperkirakan antara 2 dan 6 per 1000 orang menderita autisme. Insiden autisme konsisten di seluruh dunia, tapi prevalen laki-laki 4 kali lebih besar daripada perempuan. Kesimpulannya adalah otak merupakan pusat dari keseluruhan tubuh. Otak manusia mengendalikan semua fungsi tubuh. Jika otak sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuh serta akan menunjang kesehatan mental. Sebaliknya, jika otak mengalami gangguan, maka kesehatan tubuh dan mental juga ikut terganggu. Autoimun sendiri merupakan suatu respon imun terhadap antigen jaringan sendiri yang terjadi akibat kegagalan mekanisme normal yang berperan untuk mempertahankan sep toleran atau dapat diartikan sebagai kegagalan pada toleransi imunitas sendiri. Gangguan autoimun dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori berdasarkan organ yang diserang, yaitu organ tunggal dan sistemik. Organ tunggal berarti sistem imun menyerang satu organ saja,
Sedangkan yang sistemik artinya sistem imun menyerang beberapa organ atau sistem tubuh yang lebih luas. Salah satu gangguan imun atau kelainan yang biasanya terjadi di sistem saraf di otak biasanya terjadi pada penderita Autism Spectrum Disorder atau ADH, biasa kita menyebutnya autis. Autisme pada anak merupakan gangguan perkembangan yang muncul pada usia batita di bawah 3 tahun yang menyebabkan mereka tidak mampu membentuk hubungan sosial atau mengembangkan komunikasi normal. Penyebab autis itu adalah multifaktoral, sebagaimana disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Alpina dan Santik pada tahun 2019, yaitu riwayat aspeksia, usia ibu saat melahirkan lebih dari 30 tahun, penggunaan obat antidepresan, jenis kelamin anak, pendarahan maternal atau pendarahan pada ibu, faktor genetik dan faktor neurobiologis. Faktor resiko terjadinya autisme dapat dikelompokkan dalam beberapa periode, seperti periode kehamilan atau prenatal, persalinan atau perinatal, dan periode usia bayi atau neonatal.